Tiga sosok penari ini tuh memang penari yang ada di daerah saya, Bang, yang ada di kampung saya. Dan salah satunya si penari yang berbaju merah ini meninggal pada saat dia melakukan upacara adat. Menurut warga Jabar ini adalah salah satu lagu yang sakral gitu ya, Bang. Banon dari nu gelis kawanti-wanti nu endah na puputan kembang kadaton jungjunan lamun teu kautuh tipung. Pada malam itu, saat itu adalah malam purnama, yang mana kedua muda-mudi yang tidak dapat restu dari orang tuanya, lalu mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, lalu menjadi sang penunggu di tempat yang dia sukai. Pemirsa, bagaimana cerita selengkapnya? Simak terus video ini sampai akhir. Jadi awalnya itu sebelum datang menemukan sosok penari ini, Bang, di tanggal 7 atau tanggal 8 Agustus tahun 2022 saya berangkat kerja bersama ayah saya, karena kebetulan kita satu kantor, satu pekerjaan juga. Kita dari rumah itu sekitar pukul 5.30. Sehingga untuk menempuh perjalanan ke tempat kerja itu sekitar 1 jam menggunakan sepeda motor. Kita itu sampai di tempat kerja itu sekitar pukul 6. Oke, nah tapi Bang, sebelum masuk ke tempat kerja atau kita sebelum menuju ke tempat kerja, kita melewati dulu hutan sejauh 1,5 meter. Hutan? Iya, hutan. Itu benar-benar hutan. Dan di dalam hutan itu ada pemukiman warga, cuman bisa dihitung jari lah. Ada sekitar 4-5 rumah gitu lah. Nah, di sini nih Bang, awal mula dimana kita saya sendiri dapat teror. Nah, sebelum masuk ke gang yang hutan itu, saya udah bilang, karena saya sama ayah kan berangkat kerja. Ayah tuh udah bilang, "Dek, kenapa ya kok suasana di sini sekarang agak beda, dinginnya tuh beda banget," katanya. Mungkin perasaan aja Pak gitu ke bapak tuh. Terus kata bapak, itu Ima emang beda gitu. Enggak, katanya, ini benar-benar beda gitu suasananya. Dinginnya tuh nggak dingin seperti biasa, walaupun udah hujan, dinginnya tuh pasti ada sejuknya gitu. Tapi ini berbeda, kata ayah saya. Mungkin perasaan bapak lah meren dete nanaon gitu. Dede tidak merasa apa-apa gitu. Saya tidak merasakan apa-apa. Mungkin itu hanya perasaan bapak aja gitu. Saya bilang ke ayah saya. Kita masuk sekitar 500 meter, kita menemukan ini Kak, pohon bambu. Pohon bambu kan kalau depan-depan tuh selalu gini gitu ya. Iya. Itu benar-benar rapet banget dan gak masuk cahaya sedikit pun. Saking lebatnya? Iya, saking lebatnya. Di situ ayah saya nyuruh berhenti, Bang. Dek, berhenti dulu katanya. Kenapa? Pak, gimana kalau misalkan dari depan tuh ada mobil? Karena jalannya tuh benar-benar cukup satu mobil gitu. Moal ayah mobil, katanya juga akan ada mobil katanya. Udah berhenti dulu. Ternyata yang merasakan gak enak itu gak hanya ayah, tapi saya juga. Terus kata bapak, urang mah itu teu puguh rarasaan, katanya saya gak enak perasaan gitu. Nengoklah ke sebelah kiri, itu pohon bambunya benar-benar lebat banget Bang di situ. Terus beliau tiba-tiba ngucap gini, "Dek, itu teh bayangan gitu," gitu bilangnya. "Itu bayangan gitu." "Masa sih Pak?" Aku lihat jam dong. "Pak, kerek jam 6:30. Pak, ini baru 6:30 gitu. Belum ada matahari yang masuk nih. Masa iya udah ada bayangan gitu."
Logikanya kalau misalkan ada bayangan tuh pasti kalau misalkan ada cahaya matahari masuk kan Bang. Betul. Nah terus saya udahlah menepis semua itu karena jujur Bang, saya tuh tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Saya selalu menepis setiap ada kejanggalan yang saya rasakan, apa ini mah nggak ada apa-apa, selalu menyepelekan lah gitu ya, selalu menyepelekan itu. Terus Bapak bilang, enggak itu emang bener bayangan katanya gitu. Ente Pak, lainan naon bukan apa-apa gitu. Bukan Pak, bukan apa-apa. Bener iya mah bayangan, bukan. Terus aja debat di situ Bang. Adalah sekitar 2-3 menit debat. Udahlah, kita jalan aja kata saya bilang ke Bapak. Ya geus lah, engke we kumaha engke kaharepna rek kumaha cenah. Ya udahlah terserah nanti ke depannya mau gimana. Ya udah gitu. Jalan sampai sekolah. Udah sampai sekolah, tiba-tiba kita bagi tugas karena memang ayah kepala TU, kepala tata usaha dan saya di bagian laboratorium. Saya kembali ke ruangan, kerja. Tiba-tiba ditelepon Bapak. Dek, sekarang mau kedatangan tamu katanya. Belanja dulu Gih. Oke, belanja lah. Berangkat belanja tuh sama rekan kerja yang satu. Sebut aja namanya Ali ya. Nah, si Bang Ali ini dia tuh memang sering minta antar sama saya gitu. Karena saya dipanggilnya Ica ya di tempat kerja. Cak, anterin saya belanja katanya, sekarang mau ada tamu. Oh iya Bang, ayo berangkatlah belanja. Pulangnya kita lewatin hutan itu lagi Bang. Yang pas berangkat. Lewatin hutan itu lagi. Udah sampai sana, itu benar-benar merinding sampai saya gemetar. Aduh, ada apa nih? Jangan-jangan bener nih kata Bapak gitu, ada apa-apa nih gitu. Cuman saya menepis lagi, udahlah nggak apa-apa. Paling ini emang perasaan dan emang cuacanya dingin juga kan, udah hujan gitu. Pas sudah sekitar 100 meter dari gang itu, kita dihadang ular Bang. Ular kobra warna silver. Itu mengkilat, warnanya itu mengkilat. Yang saya takutkan waktu itu ke Bang Ali ini, Bang, gak apa-apa, udah gak apa-apa, paling cuma lewat aja katanya. Oh berarti saya berasumsi di situ, oh berarti orang-orang sini udah pada tahu nih, udah pada kenal nih sama ular yang satu ini nih gitu kan. Nah udah kayak gitu, ternyata bener Bang, dia cuma nengok aja ke kita gini, abis itu pergi si ularnya. Saya itu udah bener-bener was-was, takut banget kan, takut kena patok ular atau gimana gitu kan. Udah sampai sana, udahlah kita pulang nih Bang. Singkat cerita kita pulang pukul 15.30. Karena itu akses jalan satu-satunya menuju sekolah. Sebenarnya ada sih akses jalan lain, cuman memang jalannya kecil banget, cuma satu motor gitu. Jadi kita ngambil jalan itu untuk pulang lagi dan alhamdulillahnya itu tidak ada apa-apa Bang pas pulang. Oke, keesokan paginya kesana lagi, udah berani nih, udah memberanikan diri. Ya udahlah nggak apa-apa, kemarin juga toh pas pulang dari sekolah gak ada apa-apa kan gitu. Pulang sama Bapak, balik lagi ke sekolah besoknya. Pagi-paginya Bang, di tempat yang sama yang Bapak nemuin bayangan itu ngejar Bang. Dan aku lihat pakai ujung mata aku. Ini bayangan yang kemarin bukan ya? Dan di jam yang sama, jam 6.30. Ini bayangan yang kemarin bukannya yang kayak yang Bapak bilang ke aku gitu. Itu udah was-was, udah deg-degan karena bener-bener saya nggak percaya, saya percaya tidak percaya dengan hal seperti itu, tapi saya harus ngalamin gitu Bang. Udahlah sampai sekolah itu berulang kali sampai 7 hari berturut-turut Bang. Itu 7 hari berturut-turut saya sampai nggak mau ke sekolah. Saya izin 2 hari ke sekolah karena saya setiap pulang tuh saya nggak menemukan apa-apa, tapi kenapa setiap saya berangkat kerja saya selalu menemukan itu. Singkat cerita di tanggal 14 atau tanggal 15 Bang, itu saya udah mulai ke sekolah lagi, dan lewatin jalan situ lagi dan sama saya menemukan itu lagi. Pokoknya itu selama 7 hari berturut-turut Bang. Oke, pulangnya kayaknya udah harus muter nih lewat pemukiman warga. Saya bilang, saya udah takut. Saya benar-benar dari situ nggak bisa tenang Bang.
Saya pulang lewat pemukiman warga yang tadi saya ceritakan jalannya kecil ya, hanya untuk sabuk motor. Saya lewat sana. Di tanggal 16-nya nih Bang, besoknya kebetulan arak-arakan di kampung saya tuh tanggal 16-nya. Jadi H-1 hari H ke tanggal 17-nya gitu. Nah, di tanggal 16 ini pagi-pagi Bang, masih inilah bangun tidur, tiba-tiba ibu manggil, "Dek, itu tuh anak-anak udah pada ngumpul," katanya. "Nanti pukul 11 atau pukul 12 kamu mau jadi MUA-nya ya buat anak-anak," katanya. "Mau pawai." "Loh Bu, pawainya jam berapa?" "Sekarang jam 2," katanya. "Tahun ini tuh jam 2 pawainya." "Oh iya." Singkat cerita Bang, pukul 11 anak-anak udah kumpul di rumah. Saya make upin lah. 2 anak itu kebetulan saudara saya. Sebut aja yang satu Tira, yang satunya Dijah. Nah, si Neng Dijah ini kebetulan anaknya bibi saya. Nah, bilang katanya, "Nis, aku mau di make up sama Ninis tapi jangan menor-menor ya." "Oh, oke Neng, sini masuk." Make up udah gitu. Pas bagian si Neng Tira, karena rumah saya pinggir jalan Bang, pinggir jalan. Jadi di pinggir jalan itu ibu tuh nanemin tanaman yang tinggi-tinggi gitu. Nah, kayak daun singkong Jepang yang kayak gitu. Tanaman rambat lah ya. Yang kayak gitu. Lagi nge-make up, tiba-tiba ke distract tuh sama perempuan cantik. Wah, itu cantik banget perempuannya Bang. Kuning langsat. Kulitnya itu kuning langsat. Cantik. Tinggi badannya sekitar 168 lah, sampai segitulah tinggi badannya tuh. Itu pakai sanggul, cantik banget. Tapi yang saya aneh, kebayanya tuh kebaya zaman dulu Bang. Kebaya zaman dulu segini. Ini tuh pakai pakai aksesoris penari. Dan yang bikin saya tertarik tuh warna bajunya Bang. Karena warna bajunya tuh merah mengkilat, dibalut dengan kuning emas. Itu kan kelihatan mewah banget ya. Kelihatan kelihatan mewah banget tuh di situ. Saya bilang ke si Neng Tira, "Neng, itu saha sih? Nu mana? Yang mana?" katanya. "Itu tuh, yang itu tuh Neng tuh, yang pegang pohon itu, pohon ungu gitu." "Oh itu," tapi nunjuknya tuh ke orang lain gitu. Si Neng Tira tuh, "Lain Neng." Ah udah di situ teh. Geus lah, sok orang beresin dulu gitu make upnya. Geus we bereskeun heula engke ku Neng ditinggali itu siapa katanya. Nanti sama Neng dilihat itu siapa katanya gitu. Saya pikir mungkin karena emang banyak orang lalu lalang di situ. Jadi si Neng tuh nggak fokus gitu ke orang itu. Saya pikirnya seperti itu Bang. Nah udah kayak gitu, udah nge-make up beres. Itu saya terus aja Bang ngamatin tuh orang itu. Cantik, sanggulnya rapi gitu ya. Make upnya bagus, flawless. Cantik banget lah. Kuning langsat dibalut kain warna merah mengkilat kan itu bagus gitu ya. Diamatin aja itu siapa ya, kok baru lihat gitu. Karena saya di rumah orangnya tidak bersosialisasi dengan siapapun Bang, jadi hanya di rumah aja gitu. Sampai ini nih harus tahu nih ini siapa nih gitu. Karena dari ibu saya pun kader gitu, jadi otomatis tahu lah data warga di situ gitu ya. Udah nih karena ibu saya nggak ada, saya jadi nggak bisa nanya ini si orang ini siapa gitu. Udah singkat cerita, oke lah ikut pawai nih sama anak-anak, ikut pawai. Tiba-tiba pas di tengah perjalanan, ternyata emang si teteh itu orang sini kayaknya. Warga baru, saya pikir seperti itu Bang. Warga baru kayaknya ya. Singkat cerita, di pukul 17.00 itu kita kembali lagi ke kampung kita masing-masing. Kita dikumpulin sama Pak RW untuk pengarahan acara yang selanjutnya, untuk di hari yang selanjutnya. Ternyata si orang itu masih ada Bang. Dan kebetulan ibu saya lihat Bang. Saya bareng ibu saya, karena ibu saya bareng ibu-ibu kader yang lain. Ibu saya nyamperin saya, "Dek, tadi ikut. Bu, itu saha sih?" Nah gitu, baru lihat gitu. "Itu siapa kok baru lihat?" gitu.
Kata ibu saya, paling eta mah dulur nasi haji, paling itu saudara si haji katanya. Oh emang saudara si haji aya nu sok nari gitu, ada yang suka nari gitu. Teuing sih kata ibu saya, nggak tahu gitu, nggak tahu dia suka nari apa enggaknya gitu. Yang pasti jika nama emang iya gitu, itu mas saudara si haji, soalnya ibu juga baru lihat, kata ibu saya. Oke, dari situ udahlah bang gitu. Kita udah santai aja tuh, kita udah ini aja ngobrol-ngobrol sambil ngemil-ngemil di warung sama ibu saya. Tiba-tiba si perempuan itu lewat. Saya saking kagumnya gitu bang, lihat kecantikannya. Saya sampai mikir, kok sesore ini make upnya masih bagus gitu. Make upnya pakai apa sih gitu, pakai merek apa sih gitu kan. Kok cantik banget, bisa gitu sampai sesore ini make upnya masih bagus, masih stay on point gitu kan. Kalau saya yang pakai mungkin saya udah luntur gitu, kalau make up gitu ya. Nah bang, dari situ udah cerita ngobrol-ngobrol sama ibu, saya bilang ke ibu saya, karena dulu tuh saya sempat jadi aktivis seniman juga bang. Jadi aktivis seniman juga dari tahun 2013, nah sampai 2019 itu. Saya bilang ke ibu saya, Bu, perpaduan warnanya bagus ya si teteh yang tadi. Terus ibu saya sambil ngegosok baju nih bang, karena udah pulang ke rumah kan, sambil ngegosok baju, kata ibu saya, iya dek bagus, jadi perpaduan warna merah mengkilap sama si kuning emas tuh kelihatannya mewah katanya bajunya. Boleh gak sih Bu, Dede bikin yang kayak gitu gitu. Jangan naon cenah gitu. Jadi keheranan ibu saya, buat apa katanya, kamu udah berhenti nyanyi, kamu juga udah berhenti di kesenian, kenapa harus punya baju seperti itu, kata ibu saya gitu bang. Nah udah kayak gitu, atuh nggak apa-apa we buat koleksi gitu, ya nggak apa-apa we atuh Bu buat koleksi gitu kan, karena emang baju yang penyanyi juga masih ada gitu kan, kalau misalkan dikoleksi kan bagus juga gitu. Terus enggak, itu mah buat penari, kata ibu saya gitu. Kalau misalkan Dede mau pakai baju kayak gitu kayaknya nggak akan cocok, karena itu buat penari katanya gitu, kata ibu saya. Nah dari situ berangkatlah sholat. Udah sholat, singkat cerita besoknya nih bang, berangkat ke sekolah, melewati jalan itu lagi kan, yang hutan itu. Udah was-was nih, tiba-tiba pikir masuk semua memori yang sebelum-sebelumnya masuk gitu. Ini gimana nih kalau misalkan ketemu lagi, ini gimana nih kalau misalkan menemukan itu lagi gitu. Dan betul bang, menemukan itu lagi, hanya saja berdiam diri, tidak ngikutin, berdiam diri aja di sela-sela pohon bambu itu. Ya Allah, la haula gitu, ya udahlah, bismillah. Udah sampai sekolah, ternyata di sekolah udah pada nggak ada siapa-siapa bang, semuanya udah pada ke lapangan buat melangsungkan upacara 17-an. Nah udah kayak gitu, udahlah nyusul ke sana ke lapangan gitu. Udah ke lapangan, kita gladi dulu kan selama adalah 15 sampai 20 menit kita gladi di tengah-tengah upacara, udah selesai sambutan dan lain-lain dari kepala desa. Tiba-tiba ada arak-arakan nih bang, jadi arak-arakan. Karena kan kalau di desa-desa tuh biasanya kreativitasnya tinggi-tinggi ya. Ada yang bikin perahu, yang kayak gitulah, pokoknya sampai meriah banget gitu. Nah tiba-tiba saya disamperin tuh sama rekan kerja saya, sebut aja namanya Teteh ya. Nah si Teteh ini nyamperin ke saya, tiba-tiba, Cak, kesana yuk katanya. Di sana arak-arakannya masih banyak tuh katanya. Kita kalau misalkan bikin video-video gitu di sana kayaknya seru tuh gitu, karena emang unik-unik gitu. Enggak teh, di sini aja lah Ica mah gitu. Sama guru-guru yang lain, Ica di sini aja. Udah sampai situ pertengahan, waduh, saya menemukan lagi bang, sosok baju yang sama, cuman dengan warna yang berbeda. Waktu itu pakaiannya warna hijau. Kali ini yang memakai baju hijau ini tingginya sekitar 155 cm lah. Dengan
perawakannya cukup putih, bukan kuning langsat tapi putih, kulitnya putih. Itu cantik banget, cantik. Itu kalau dibandingin sama yang sebelumnya mungkin cantikan ini nih Bang. Cantik banget, sampai kok ada gitu ya di zaman sekarang masih ada yang pakai kebaya zaman dulu gitu. Itu kan kebayanya zaman dulu gitu, model zaman dulu, dan nggak beraturan lah gitu ya modelnya, tapi dengan perpaduan warna mereka tuh jadi lucu gitu, jadi bagus gitu, kelihatannya mewah gitu baju tuh. Kok bisa ya gitu, terus aja di pikiran tuh bertanya-tanya gitu Bang, kok ada ya gitu orang yang berbeda tapi pakai bajuannya sama, dan itu di tempat juga yang berbeda. Oke, setelah itu Bang, saya melimpir lah nemuin si Bang Ali ini yang waktu itu saya antar belanja. Nah, aku nanya, Bang, emang di sini masih ada penari-penari? Banyak di sini tuh, karena di sini tuh mayoritas seniman katanya gitu. Oh, kalau mayoritas seniman ya pantas gitu ya. Ada penari yang kayak gitu, apalagi di sini cantik-cantik gitu orangnya Bang. Cewek-ceweknya tuh cantik-cantik banget gitu orang sana tuh. Sampai saya bilang, oh pantas sih kalau misalkan di sini memang kebanyakan dari dunia seni gitu ya, apalagi dunia penari gitu. Pantas sih kalau gitu. Cuma kagum aja gitu lihat dia ikut arak-arakan gitu ya, kagum banget gitu. Cantik banget, sampai pada akhirnya sebelum zuhur jam 10 pulanglah Bang. Di tengah perjalanan sekitar 30 km dari 30 km, 29 km lah menuju rumah itu. Di tengah perjalanan tuh ketemu lagi Bang, sosok perempuan dengan baju yang sama tapi dengan warna yang berbeda. Waktu itu bajunya warna biru Bang, biru menyala. Kalau biru Persib, Abang tahu kan? Iya. Nah, biru kayak gitu Bang. Itu tuh saya lihatnya kok bisa gitu bajunya, baju model kebaya zaman dulu, warnanya yang mengkilat kayak gitu tuh cocok gitu dipakai di zaman sekarang gitu ya. Karena mungkin perpaduan warnanya mungkin kali ya gitu. Cuman waktu itu tuh aku ngelihatnya si sosok itu tuh mirip adiknya teman aku Bang. Udahlah gitu ya, karena emang saya kagum banget sama baju itu, saya pengen bikin deh, kayaknya harus bikin gitu, selesai acara harus bikin saya baju yang kayak gitu. Udahlah, saya pulang, saya kontak teman saya yang kata saya adiknya itu mirip sama adiknya teman saya. Saya kontak, saya telepon. Bi, Adi mana emang penari gitu? Bi, emang adik kamu penari gitu? Hantu adik orang mah atlet taekwondo cenah katanya gitu. Oh emang atlet taekwondo? Iya. Emang naon gitu? Emang apa gitu? Henteu gitu. Biar orang balik di sekolah. Barusan saya pulang dari sekolah gitu. Ketemu cewek mirip sama adik kamu gitu. Saya bilang enggak, adik saya mah boro-boro nari katanya. Nyanyi juga nggak bisa katanya gitu. Oh gitu ya. Nah, kumaha gitu. Kenapa gitu? Ada apa gitu kata teman saya. Enggak sih, nggak ada apa-apa. Cuman emang cinta udah tiga hari ini orang lihat tilu cewek tapi bajuna hampir sarua kabeh, warnanya cuma beda-beda aja gitu ke teman saya. Siapa bakat cenah. Kamu tuh bakat katanya, kalau misalkan lihat baju yang menurut kamu suka, kamu selalu terobsesi mau gitu kata teman saya. Oh enggak, orang neangan yuk kayaknya temenin gitu. Oke lah sok, beresin dulu kerjaan kamu katanya gitu. Oke lah. Udah dari situ Bang, kita hari besoknya tuh tanggal 18 atau tanggal 19 ketemu temen dulu Bang. Ketemu temen di salah satu kafe yang cukup terkenal juga di sana. Ketemu, tiba-tiba si mang parkirnya lihat gini. Lihat aja ke saya. Sampai saya masuk ke area parkir, si mangnya ngeliatin. Apa nih, kenapa orang-orang liatin saya kayak gitu. Nah, terus udah kayak gitu, masuklah, ketemulah sama teman saya. Sebut aja namanya Adit sama Iki ya. Nah, yang pertama tuh si Adit. Udah di meja yang dia pesen. Cak, orang di dia, kata sambil ngelambain tangan. Oke.
Pas masuk, Dit, nah mana di dieu? Heuh, soalnya itu meja yang biasa kita pesen ada yang ngisi katanya. Oh ya udah. Ih, mana geringnya katanya gitu. Katanya kamu sakit ya gitu. Tuh orang tuh gering. Saya nggak sakit gitu, saya nggak sakit. Gering siapa parias gitu cina. Sakit katanya, lu sakit. Kelihatannya lu pucet banget katanya gitu. Tuh orang tuh gering cina. Nah udah dari situ udahlah, jangan dibahas lagi. Ya mungkin emang perasaan maneh we lihat orang gering gitu, padahal ente gitu. Saya tuh bilang udah kita pesen. Saya tuh pesen kopi yang biasa pesen karena saya selalu pesen kopi hitam bang. Nah pesen kopi hitam, saya nggak suka sama aroma strawberry bang. Tiba-tiba pas saya cium, kok ini aromanya aroma strawberry ya. Cuman saya bilangnya cuma di dalam hati gitu bang, di dalam hati. Wah ini aroma strawberry. Saya bilang gini, Dit, jika orang mau nginum kopi deh, pesen teh we gitu. Si anjir katanya gitu. Udah dipesenin kopi malah minta teh. Udahlah pesenin aja teh, nggak apa-apa nanti biar orang yang bayar gitu. Oh ya udah dipesenin teh nih bang. Tapi lagi-lagi saya mencium aromanya lagi-lagi strawberry bang. Kok ini aromanya strawberry ya? Apa emang perasaan saya aja gitu kan? Saya bilang ke si Adit nih, Dit, emang si AA barista pohon gitu? Kan orang teresep strawberry, hayu sampai aromanya aroma strawberry nyengat banget gitu. Saya tuh bilang. Terus kata dia, orang biasa pesen. Ternyata bang si Adit juga nyium aroma kopi yang saya pesen tuh aroma strawberry. Sampai kita cerita-cerita nih, nanyain gimana kemarin perjalanan ke Guntur. Karena sebelumnya saya naik dulu bang nih ke Guntur. Udah cerita-cerita, singkat cerita kita pulang bang. Ternyata orang-orang di sekitar sana tuh memang ngeliatin saya tuh dengan tatapan aneh gitu. Kayak ngeliat apa sih kayak yang aneh gitu. Dalam atau muka saya atau diri saya ada yang aneh gitu kan. Terus datanglah si Iki. Ih mana geringnya katanya gitu. Hah gering? Tuh orang tuh gering, orang gak sakit gitu. Ih mana gering maksakeun wae sia mah lamun datang teh katanya gitu. Nah udah kayak gitu kita pulang lah. Nah singkat cerita masuk di tanggal 20 bang. Nah di 20 Agustus ini bang, ini hari puncaknya, hari puncak kemerdekaannya, dimana di sini tuh ada pesta rakyat lah. Pesta rakyat yang menampilkan kreasi seni anak-anak, kreasi seni ibu-ibu gitu. Warga-warga sekitar boleh ikut partisipasi di situ. Di pukul 8 sampai pukul 9 saya pergi dulu bang ke suatu tempat. Tapi ketika saya nyalain motor, saya lihat si sosok berbaju merah itu ada di barisan paling belakang. Ada di barisan paling belakang. Itu suasananya hujan, gerimis bang. Lah, ini orang ada lagi gitu. Saya pikirnya di situ, ini orang ada lagi terus masih pakai pakaian penari gitu. Saya pikirnya seperti itu. Ini kan acara juga dimulai nanti setelah zuhur. Kok dia tiba-tiba se-excited itu sih gitu buat nyambut acara ini gitu. Kita aja panitianya belum prepare apa-apa gitu kan. Nah, udah kayak gitu bang. Udahlah, paling cuma nonton aja gitu. Udah, saya berangkat pulang, saya pas zuhur bang. Setelah zuhur saya sholat dulu, prepare dan lain sebagainya. Kita berunding dulu nih sama semua panitia 17 Agustusan Karang Taruna. Kita berunding, kita usahakan ini acara harus sukses gitu. Oke, singkat cerita saya lempar dulu bang MC ke teman-teman yang lain karena saya harus ngurusin dulu yang lain gitu. Singkat cerita asar nih bang, masuk ke asar. Setelah sholat asar kita break dulu. Setelah sholat asar baru saya yang MC bang. Itu hujan lebat banget, tapi si sosok itu masih tetap ada di ujung paling belakang bang, paling belakang. Saya waktu itu mikir kayak gini, ini orang siapa sih gitu. Dari kemarin tuh ada aja gitu, ikut terus nih. Apa dia emang warga baru atau kampung sebelah ikut nih gitu kan.
Nah udah kayak gitu saya ngobrol sama panitia yang lain, udah mulai nge-MC. Ternyata bang ada salah satu panitia yang sama si sosok itu. Dia bilang kayak gini ke saya, teh hari itu saha, teh itu siapa, katanya gitu. Nu mana jang, yang mana jang gitu. Tuh nu pangtukangnya tuh di kamari aya we tuh jelema cenah gitu. Ada we tuh itu orang gitu kan. Kita lagi ngedata anak-anak. Saya kira tuh dia mau ikut daftar buat nanti pentas seni malam, katanya ikut di sesi ibu-ibu atau sama remaja katanya gitu. Ternyata enggak tuh teh. Ya udahlah biarin, paling cuma nonton aja gitu. Kalaupun nanti dia mau ikut serta kan bisa dadakan, asal dia udah punya itunya soundnya aja gitu ke anak-anak yang lain. Oh nya enggeus atuh, enggeus we antepkeun cinta. Udahlah biarin aja gitu. Udah dari situ ada satu lagi, itu keponakan saya bang, bilang katanya gini, Tata tahu nggak ada teteh katanya, ada teteh yang pakai baju merah. Yang mana dek yang pakai baju merah? Tadi adik lihat katanya, liatin Tata pas mau Tata berangkat katanya gitu. Itu teman Tata? Enggak, Tata nggak punya temen gitu. Aku bilang ke ponakan aku nggak punya temen. Oh gitu ya, mungkin tetehnya mau ikut nari kali ya Pak, katanya. Ya mungkin dek mau ikut nari gitu. Udahlah, lanjut acara lagi nih bang, sampai di pukul 17.00 bang. Kita ditutup sama pentas seni anak-anak yang teater, dari teater anak-anak. Habis dari teater anak-anak, si orang tersebut tuh kelihatannya biasa aja gitu bang, ceria gitu, kayak senyum-senyum menikmati lah gitu ya. Udah selesai acara, ponakan aku yang tadi ngasih tahu ada teteh-teteh baju merah itu nyamperin lagi. Itu kayaknya tetehnya bukan orang sini deh tak, katanya gitu. Anaknya tuh masih sekitar kelas 3 waktu itu, kelas 3 atau kelas 2 gitu ya. Emang kenapa dek? Ya kayaknya teteh itu bukan orang sini katanya. Tapi kenapa harus pakai baju merah itu tak, katanya. Oh nggak tahu Tata, paling nanti mau ikut kreasi seninya malam gitu. Dari situ udah sholat belum kamu? Udah katanya. Oh ya udah berarti kita ini dulu nih, isoma dulu nih bang. Isoma sama anak-anak yang lain kita runding lagi di belakang panggung, di belakang podium. Nah singkat cerita bang, kita setelah maghrib langsung ada sesi ibu-ibu sama remaja. Kita disatuin aja karena ibu-ibunya cuman beberapa penampilan gitu. Setelah beres ibu-ibu, termasuk ibu saya tampil bang, tampil kesenian juga ibu saya sama timnya, sama regunya. Udah beres dari ibu-ibu, adalah penampilan 2 apa 3 lagu jaipong. Nah dari situ saya lihat dari atas bang, itu mimik mukanya tiba-tiba langsung ceria, excited banget gitu lihat penari jaipong. Sampai saya bilang, ini orang siapa sih? Ini jelema teh saha gitu, tadi aya wae. Gak berkecimpung sama orang-orang, tapi cuman liatin aja gitu kan. Terus ada orang yang lihat dia malah kayak orang gak suka gitu. Ini orang siapa gitu? Terus berpikir, terus bertanya-tanya gitu bang di situ. Sampai saya bilanglah ke panitia yang lihat dia, Jang, cing eta pang ngageroankeun lah si teteh eta, cing panggil lah si teteh itu gitu. Dia kesini mau ngapain, mau tampil atau mau gimana gitu. Kalau misalkan mau tampil silahkan bisa daftar dadakan gitu. Disamperin lah sama, ternyata dia respon bang. Dia respon katanya, da urang mah di dia cicing hungkul. Saya mah di sini cuma diem aja. Dia bilang kayak gitu. Dia balik lagi, dia bisik-bisik, teh dah aku cicing hungkul cenah juga mah hayang nonton. Dan cenah aku bilang gitu. Dan cicing hungkul meni kudu make baju kitu. Diem aja harus pakai baju sewah itu gitu. Bae antepkeun weh katanya. Ya udah biarin aja katanya gitu. Udah di situ udah beres. Lagu yang selanjutnya masih jaipongan bang. Wah ternyata si teteh ini emang suka jaipongan nih kayaknya gitu. Udah gitu bang, kita lanjutin acara di lagu kedua. Ini lagu kedua tuh kalau nggak salah Daun Hiris Keser Bojong judulnya ya.
Saya juga kurang ngerti tuh. Nah, dari situ dia tuh bener-bener excited, mukanya yang bener-bener ceria banget gitu, menikmati banget gitu di situ. Singkat cerita Bang, di jam 22.00 waktu Indonesia bagian barat. Itu hari puncaknya, dan itu acara puncaknya kita memutuskan untuk dangdutan. Karena memang warga di situ suka banget sama dangdut nih Bang, excited banget lah kalau misalkan ada dangdut gitu. Udah sampai di puncak acara, nyanyi karena kebetulan penyanyinya teman saya dulu di satu manajemen juga. Ya udah kita nyanyi seperti biasa. Pas pukul 23.59 kakak saya, sebut aja namanya Akelek ya. Si Akelek ini suka banget kebetulan dengan lagu ini Bang. Nih, sampai bilang, "Dek, lagu eta, boleh disebutin nggak?" Boleh. "Dek, Bangbung Hideng, Dek, Bangbung Hideng," katanya gitu. Waduh, Bangbung Hideng. Saya dengar Bangbung Hideng itu sebadan-badan ngepris Bang. Itu ngepris sebadan-badan. Saya sampai nggak bisa. Wah, ini apa nih? Ini kenapa nih? Kalau misalkan orang capek, pasti capeknya kita tadilah. Pasti capeknya dari tadilah gitu. Nggak akan tiba-tiba langsung capek gitu, langsung lelah dan lain sebagainya. Nggak mungkin gitu secara tiba-tiba gitu. Udah gitu, saya bilang ke player, aman deh, sok bisirek langsung, katanya gitu. Majulah nih Bang, 2 panitia cewek, dua-duanya cewek. Sebut aja namanya Yeyen sama Ila. Nah, si Yeyen sama si Ila ini tuh dua-duanya bersahabat Bang. Mereka bersahabat, bareng-bareng terus nih. Dalam satu divisi juga dia bareng-bareng. Tugasnya juga bareng-bareng di Karang Taruna. Dia naik ke atas panggung, "Teh, pokoknya mah pas rap, pokoknya nanti pas rap," katanya, "harus lebih heboh, harus ada kendang, trompetnya juga harus dinyalain," katanya gitu. Itu trompet Sunda Bang. Nah, udah kayak siap, sok rek sabarahaeun, aku bilang gitu. Mau berapaan gitu. Sok teh pokoknya nyanyi aja, katanya. Udah nyanyi. Pas di menuju rap, pertengahan lagu, waduh gemeter Bang. Di pertengahan lagu, tiba-tiba si sosok penari ini naik Bang. Naik, tapi berubah wujud. Dia naik dari bawah itu ke atas, naik dengan transparan. Wujudnya jadi transparan Bang. Wah, itu yang namanya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu lihat dengan mata kepala saya langsung Bang. Itu saya gemeter, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu saya pegang mic sambil gemeter Bang. Sambil gemeter, kata si penyanyi yang satunya, "Dek, kenapa Dek? Aman teh, aman. Tenang teh, aman teh. Padahal saya udah panik duluan karena saya udah lihat itu gitu. Ada satu anak laki-laki itu naik, joget sambil si uang 2000-an di sawer lah ya gitu, disawer. Saya mikirnya si anak laki-laki ini Bang yang bakalan kesurupan. Nah, si anak laki-laki ini nih Bang yang saya pikir, wah ini cewek nih bakalan masuk ke anak laki-laki ini nih gitu. Ternyata enggak Bang, dia diam dulu di ujung panggung. Pas ref, waduh, dia masuk ke tubuh si Yeyen. Tiba-tiba si Yeyen turun dari panggung. Yang sosok si baju hijau ini masuk ke si Isel ini Bang. Nah, ke si Isel ini, dia dua-duanya turun. Lah, kenapa yang nari cuman ini, yang joget cuma ini aja nih, si anak cowok ini nih satu gitu. Pas masuk rem, di bawah itu udah jerit-jerit Bang, berdua. Nah, selain itu, mereka jerit-jerit, ternyata penyanyi yang satunya lagi itu udah ada di backstage Bang. Dia pun udah kondisi kesurupan. Dan kita tuh pemain keyboard, artis yang satu, MC, saya sama Suling berlima di atas panggung sama anak ini. Kita sambil nyanyi tuh sambil, kok yang ini cuma satu orang ya gitu. Malah bingung gitu Bang. Cuma satu orang, yang di bawah udah jerit-jerit. Nah, memasuki ke refnya, boleh dinyanyiin nggak Bang? Boleh. Nah, kita tahu semua nih. Ini
menurut warga Jabar ini adalah salah satu lagu yang sakral gitu ya Bang di Jawa Barat, dan kalau dinyanyiin itu resikonya besar katanya, bisa kesurupan katanya gitu. Nah, di lirik lagu yang ini nih, banon dari nu gelis kawanti-wanti nu endah na puputan kembang kadaton jungjunan lamun teu kautuh tipung katambang keas laksana kapi dunia matak paeh ngabale bangke matak edan lelewengan matak paeh ngabale bangke. Di lirik itu Bang, Oke. merinding ya Bang? Branding. Pas di lirik itu semua yang kesurupan tadi itu semakin menjadi-jadi Bang, menjerit-jerit di bawah. Tiba-tiba si Akelek ini nih, kakak ipar saya, Son cabut semua, Son cabut semua gitu. Keyboard yang lagi ngiringin tiba-tiba dicabut Bang. Dari keyboard dicabut, terus melodi, dan di situ ada part trompetnya Bang. Di situ bukannya makin heboh, makin ini, malah makin mencekam Bang. Boleh nanti Abang bisa dengerin di YouTube-nya Iya. versi yang trompetnya. Iya. Nah, dari arti lagu ini menceritakan sosok perempuan Bang yang cantik. Sosok perempuan cantik yang bisa dibilang sudah meninggal dunia gitu. Cuman dimasukkan ke dalam lagu si Bang Bung Hideng ini. Seperti itu Bang. Jadi warga Jawa Barat tuh meyakini bahwa lagu ini sangat sakral. Bahkan jika dinyanyikan bisa sampai muntah-muntah, dan yang paling parahnya tuh kesurupan. Gitu Bang. Dari situ udah nih semua udah di kabel semua udah pada dicabut. Saya ke backstage lah, lihat. Oh ternyata penyanyi yang satu udah kesurupan Bang. Itu udah nari-nari. Iya. Itu udah nari-nari Bang. Itu udah nari-nari dengan, padahal si penyanyi yang kesurupan ini dia tuh nggak bisa nari. Gak bisa nari sama sekali, tapi dia narinya lugas banget seperti penari. Jadi memang seperti itu ya teman-teman ya. Kalau malam hari itu biasanya orang yang melakukan ritual pesugihan itu teman-teman ya, biasanya kalau sudah dikasih sajen nantinya akan nampak ada yang datang ya, seperti makhluk, kadang yang menyerupai kucing, kadang menyerupai ular gitu teman-teman ya. Nanti kalau sudah dikasih sajen akan muncul seperti bayangan orang sedang berhubungan antara manusia dan siluman ular. Nah, seperti itu. Jadi di sini itu memang tempatnya, cuman saya ini bukan mencari pesugihan ya. Jadi saya di sini itu tugas saya ini hanya ada beberapa orang yang, kan saya orangnya tidak percayaan teman-temannya. Lalu saya disuruh datang ke sini, disuruh membuktikan sendiri kalau malam hari pas kalau tidak ada orang ritual, katanya itu sering ada penampakan di sini wujud daripada korban-korban pelaku pesugihan. Nah, seperti itu. Maka dari itu saya datang ke sini ingin membuktikan apakah benar pelaku pesugihan itu nampak di sini gitu loh teman-teman. Maksud saya seperti itu. Apakah betul-betul nampak di malam hari atau hanya tinggal cerita saja gitu. Nah, kalau nantinya kan benar adanya, nah nanti saya akan ceritakan sepenuhnya sama teman-teman kan gitu. Karena saya paling nggak suka kalau orang itu menuhankan suatu yang tidak pantas untuk dituhankan itu.
Jadi saya itu sebagai umat manusia ya tidak suka gitu-gituan lah, tidak suka teman-teman. Kalau saya pribadi ya, saya nggak suka menyembah sebangsa demit iblis, itu tantangan buat saya. Cuman saya ini ingin tahu apakah pesugihan itu benar-benar ada, ya kan? Atau jangan-jangan hanya cerita fiktif belaka gitu teman-teman. Jadi saya ingin tahu. Pokoknya ikuti terus video ini, channel ini. Semoga channel ini memberi manfaat, mengedukasi pada semua umat agar tidak tersesat. Sesusah apapun hidup kita, jangan sampai kita ini menjadi korban-korban pesugihan ya. Maksud saya seperti itu. Jangan sampai kita ini menjadi budak iblis. Jangan sampai jadi korban-korban para iblis-iblis ya teman-teman ya. Kita harus bijak begitu teman-teman. Kita harus bijak dalam hidup ini. Jangan sampai kita ini karena demi kekayaan sesaat lalu kita menjadi korban pesugihan ya gitu. Jadi saya ingin membuktikan malam ini kalau tempat-tempat ritual pesugihan ini memang benar-benar angker teman-teman, benar-benar angker. Saya sekarang sudah merasakan kehadiran makhluk-makhluk yang tak kasat mata ini. Sudah saya rasakan. Sepertinya sudah datang nih teman-teman, sudah datang. Mungkin yaitu arwah-arwah pelaku pesugihan ya, pelaku pesugihan yang tadinya jadi korban di sini ya, atau yang pernah menumbalkan anaknya di sini. Nah, bisa merasakan teman-teman ya, bisa merasakan kehadirannya. Jadi untuk itu saudara-saudari, saya imbau kepada saudara-saudari untuk tidak melakukan hal-hal bodoh yang bisa merugikan kita, merugikan anak cucu kita gitu. Maksud saya seperti itu. Jadi itu saran saya, jangan sampai saudara-saudari jadi korban selanjutnya. Nah, seperti yang diceritakan oleh narasumber kita tadi, bahwa pelaku pesugihan itu tidak ada untungnya melainkan buntung, kan seperti itu tadi ya. Jadi nggak ada yang pesugihan yang instan, tidak ada teman-teman ya. Jadi kita sebagai umat manusia harus benar-benar bisa untuk menghindari apa ya, menghindari asap-asap pesugihan gitu ya. Kita harus bisa menghindari, jangan sampai kita itu menjadi budak iblis. Jadi itulah kira-kira. Biar hidup apa adanya, yang penting kita ini apa ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah teman-teman ya. Tidak usah kita ini mengikuti jejak-jejak orang yang tidak seharusnya diikutin, kan gitu. Jadi di sini itu teman-teman ya, kalau malam hari, kalau siangnya kan orang biasanya pasang sajen. Nah, malam harinya baru apa ya, baru datang sosok-sosok yang bikin kita itu, bulu kuduk kita itu merinding.
seakan-akan tak percaya, tapi fakta adanya ya. Mau dimana lagi, kita harus waspada, jangan sampai kita ini menjadi korban kan begitu. Jangan sampai jadi korban dedemit. Nah, di bawah sana teman-teman ya, di bawah sana itu ada sendang, namanya sendang toyo, dimana sendang toyo itu orang pelaku pesugihan itu harus mandi bersamaan antara laki-laki dan perempuan di sendang toyo. Sendang toyonya di bawah sana. Dan orang yang mencari pesugihan di sini teman-teman ya, harus melakukan hubungan, tapi bukan hubungan suami istri, melainkan berhubungan dengan yang bukan istrinya atau bukan suaminya. Nah, seperti itulah. Jadi kalau melakukan ritual di sini itu tanpa tumbal, tanpa korban, tanpa menumbalkan anak, tapi wajib melakukan hubungan gitu, itu dah hubungan gituan, hubungan esek-esek. Nah, itu sendangnya teman-teman, itu sendang toyo namanya di bawah itu. Nah, tadi sore saya kan sudah kesini, jadi malamnya saya ingin tahu suasana malamnya seperti ini. Ini di pinggiran Alas Roban teman-teman ya, namanya Pesugihan Alas Roban, Pesugihan Alas Roban, Pesugihan Alas Roban ya teman-teman ya. Seperti itulah pelaku ritual pesugihan itu. Di sini kan alas teman-teman, ini namanya juga Alas Roban, Alas Roban. Jadi banyak orang yang melakukan pesugihan di sini teman-teman ya. Kita tidak boleh mengikuti jejak-jejak mereka ya, nggak boleh ya. Oke teman-teman ya, ini sudah malam ya, kita sambung lagi di lain waktu di channel YouTube Misi Spiritual. Semoga bisa memberi manfaat kepada saudara-saudari dimanapun berada. Semoga memberi kisah-kisah yang bisa menginspirasi, bisa memberi semangat hidup kepada teman-teman, agar teman-teman tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan. Nah, itulah tujuan misi spiritual itu, agar teman-teman menjauhi larangan-larangan hidup yang seharusnya tidak dilakukan ya. Agama manapun melarang, jangan sampai melakukan hal-hal yang merugikan kita sendiri dan yang merugikan untuk keluarga ya. Jadi kita harus ingat ada keluarga tercinta yang tidak mau berpisah dengan kita. Jadi kalau kita sampai melakukan ritual pesugihan, pasti ada dampaknya, pasti memang tanpa tumbal, tapi pada akhirnya ya, kalau teman-teman melakukan itu biasanya itu pada akhirnya itu ya minta korban kan, seperti itu. Jadi maka itu saya harapkan kepada teman-teman, kalau ada masalah apa dalam kehidupan, kita harus berkomunikasi, kita runding sama-sama, jangan sampai mengambil tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, seperti itulah pesan dari misi spiritual. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi ya di konten-konten berikutnya di channel yang sama. Semoga channel ini memberi manfaat, semoga channel ini mengedukasi kepada semua umat manusia. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.